Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang praktikum ketiga PCD, ini Python ya, versi Python. Lalu kegiatan apa saja yang dilakukan di praktikum 3 ini? Yang pertama adalah meload gambar. Kita akan mencoba meload gambar, membuka sebuah gambar dari sky image data seperti ini. Lalu ada percobaan 2 mengakses channel RGB, ada 2 versi di sini ya. Oke, di praktikum 31, percobaan pertama, seperti biasa, kalau di Python kita perlu mengimport beberapa library. Di antaranya seperti ini, ada skimage_data, imread, dan rgb2gray. Lalu yang matplotlib ini untuk kita menguploadkan sebuah image yang kita load tadi, yang kita baca di sebuah variabel seperti ini. Variabel original itu merupakan variabel penampung dari data astronot. Lalu kita bisa melihat shape atau ukuran dari sebuah citra tersebut atau dari sebuah variabel ini. Outputnya seperti ini, 512 baris, lalu 512 kolom, dan 3 layer. Karena yang kita load adalah citra RGB. Jadi layer pertama adalah red, layer kedua green, layer ketiga adalah blue. Lalu di percobaan kedua kita bisa mengakses dari tiap-tiap layer yang ada di dalam sini. Caranya seperti ini. Kita mengambil variabel originalnya terlebih dahulu. Lalu kita membuat kurung kotak seperti ini, kurung siku. Lalu di dalam kurung siku ini pasti menggunakan 3 parameter, yaitu parameter pertama itu merupakan semua baris, titik 2 itu maksudnya mulai baris ke 0 hingga baris ke n itu diakses semua. Lalu ya kolom kedua, parameter kedua merupakan parameter kolom, sama titik 2 ini maksudnya dari kolom ke 0 hingga kolom ke n itu diakses semua. Lalu 0 yang di sini parameter ketiga itu merupakan layer merah. Lalu kita bisa melihat shape dari tiap-tiap variabel yang kita slash tadi, yang udah kita pisahkan red, green, blue-nya. Lalu kita outputkan. Nah, seperti ini. Shape-nya seperti ini ya. Baris dan kolom saja. Outputnya seperti ini ya. Di sini ada citra input, lalu ada channel merah, channel hijau, dan channel biru. Kok grayscale image-nya ya memang kalau digabungkan ke semuanya nanti jadi citra berwarna. Ini cara mengplotkannya ya, seperti ini. Kita bikin subplot 2 baris 2 kolom. Lalu ada figure size seperti ini, biar lebih besar figure size-nya. Nah, ini subplot yang udah kita set tadi, subplot 0, ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks kedua, lalu ini indeks ketiga. Lalu di percobaan ketiga ini kita ingin membuat menampilkan sebuah output dominan merah, dominan hijau, dan dominan biru. Caranya kita membuat sebuah variabel dummy ya, seperti ini, red, green, blue. Lalu kesemuanya original copy. Jadi kita mengcopy sebuah matrix original. Nah, yang ini kita copy. Jadi nilainya di variabel red, green, dan blue ini nilainya sama dengan yang ada di original copy. Tetapi setelah itu variabel red index layer pertama dan layer kedua dihilangkan karena kita ingin menampilkan dominan merah. Lalu untuk yang dominan hijau, supaya menampilkan output dominan hijau, maka layer 0 dan layer kedua di-nolkan seperti ini. Lalu untuk dominan biru itu layer 0 dan layer 1 yang di-nolkan. Maka diperolehlah output seperti ini. Oke, kita lanjut di praktikum 3.2. Di sini ada 2 percobaan untuk grayscale ya, untuk grayscale image. Seperti biasa kita mengimport beberapa library.
di percobaan 1 kita ingin mengconvert RGB to grayscale menggunakan function yang sudah disediakan oleh Python, atau lebih tepatnya library skimage ini, scikit image. Di sini ada dua cara untuk meload, yaitu data astronaut yang memang data ini diperoleh dari skimage-nya, lalu kita melakukan imread di direktori yang sudah kita sediakan di sini, aadc.jpg. Lalu kita bisa memplotkan shape-nya seperti ini. Lalu untuk mengkonversinya cukup dengan function RGB to gray. Nah, lalu diperolehlah output seperti ini. Jadi ini yang astronaut kita grayscale-kan, lalu AADC kita grayscale-kan. Lalu kita bisa melihat sebuah shape dari yang RGB dan grayscale. Kita lihat bedanya di sini ya. Untuk yang RGB ada 3 layer, kalau yang grayscale ini hanya baris dan kolom saja, hanya 1 layer ya. Grayscale itu sendiri. Kita bisa melakukan RGB to grayscale secara manual dengan mengakses setiap layernya, di mana layer ke-0 itu dikalikan dengan konstanta 0,299, lalu layar ke-1 itu dikalikan dengan konstanta 0,7154, lalu layar kedua kita kalikan dengan 0,0721. Hasil dari perkalian ini lalu kita tambahkan, maka diperolehlah citra grayscale. Outputnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut di praktikum 3.3 tentang binary image. Nah, di sini binary image-nya itu di skimage, di library skimage filter ini terdapat beberapa function yang sudah disediakan. Di antaranya ada outso, minimum, dan min. Maksud dari ketiga function ini bisa dirujuk di situs ini ya. Kita tinggal gunakan saja terhadap image data kamera ini. Lalu kita lakukan mencari nilai threshold minimum terhadap citra kamera, lalu mencari nilai mean terhadap variable image data kamera ini. Lalu kita coba print, outputnya seperti ini. Minimum itu nilainya 76, sedangkan mean itu 118,31. Lalu kita mencoba plot hasilnya berserta histogramnya seperti ini ya. Original, ini citra aslinya seperti ini, histogram seperti ini. Minimumnya itu ada di sini. Maka outputnya seperti ini ya. Sedangkan yang mean itu output nilainya ada di sini. Outputnya seperti ini. Maksud dari citra binary ini adalah membuat citra grayscale menjadi citra black and white atau citra biner 0 dan 1. Dimana misalkan kurang dari 0 hingga titik threshold yang ditentukan, maka nilainya 0. Jika melebihi dari threshold yang ditentukan, maka nilainya 1. Seperti itu ya. Oke, semoga di video ini bisa sedikit memberi pemahaman mengenai citra digital. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.